Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Herani dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas pengganti kehadiran dalam mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Baik, pada video kali ini ada pun chapter yang saya akan bahas, yaitu tentang permintaan dan penawaran pasar. Pada bab ini memperkenalkan konsep dasar analisis penawaran dan permintaan yang merupakan alat penting dalam analisis mikro. Pada chapter ini juga dijelaskan bagaimana pasar berfungsi dalam ekonomi pasar, di mana barang dan jasa dibeli dan dijual oleh individu sebagai pembeli dan penjual. Adapun poin pertama yang akan saya bahas yaitu hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa ada hubungan terbalik antara harga barang dan jumlah yang bersedia dibeli pembeli dalam jangka waktu tertentu. Hal ini diilustrasikan menggunakan kurva permintaan box untuk DVD, di mana penurunan harga menyebabkan peningkatan jumlah yang diminta. Adapun poin yang kedua yaitu kurva permintaan individu. Kurva permintaan individu menunjukkan berbagai jumlah produk yang bersedia dibeli konsumen pada harga yang memungkinkan selama jangka waktu tertentu. Misalnya, kurva permintaan box untuk DVD menunjukkan pada harga $15 ia bersedia membeli 6 DVD per tahun, dan pada harga $10 ia membeli 10 DVD per tahun. Poin ketiga yaitu kurva permintaan pasar. Kurva permintaan pasar diperoleh dengan menjumlahkan kurva permintaan individual untuk semua pembeli di pasar. Misalnya, menggabungkan kurva permintaan Fred dan Mary untuk DVD menghasilkan kurva permintaan pasar yang menunjukkan jumlah total yang diminta pada berbagai harga. Adapun poin berikutnya itu penentu permintaan non-harga. Penentu non-harga atau penggeser permintaan mencakup faktor-faktor seperti jumlah pembeli, selera dan preferensi, pendapatan, ekspektasi perubahan harga dan pendapatan di masa mendatang, dan harga barang terkait. Faktor-faktor ini dapat menyebabkan kurva permintaan bergeser ke kanan, yaitu peningkatan permintaan, atau ke kiri penurunan permintaan, yang berlawanan dengan pergerakan sepanjang kurva permintaan yang disebutkan oleh perubahan harga. Poin berikutnya yaitu membedakan antara perubahan jumlah yang diminta dan perubahan permintaan. Perubahan jumlah yang diminta mengacu pada pergerakan sepanjang kurva permintaan stasioner yang disebabkan oleh perubahan harga. Misalnya, penurunan harga dari $15 menjadi $10 meningkatkan jumlah yang diminta dari 20 juta menjadi 30 juta DVD. Poin berikutnya itu perubahan permintaan mengacu pada peningkatan atau penurunan jumlah yang diminta pada setiap kemungkinan harga yang disebabkan oleh perubahan salah satu faktor penentu non-harga. Hal ini mengakibatkan pergeseran seluruh kurva permintaan. Nah, dari chapter 3 ini, chapter ini dapat memberikan kita pemahaman yang komprehensif tentang penawaran pasar dan penindakan hukum permintaan, kurva permintaan individu dan pasar, serta perbedaan antara perubahan jumlah yang diminta dan perubahan permintaan. Chapter ini juga memperkenalkan faktor penentu permintaan non-harga dan dampaknya pada kurva permintaan yang sangat penting untuk memahami skenario ekonomi dunia nyata. Itulah tadi review chapter 3 dari saya.